Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu ekologi habitat yang akan dijelaskan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Kenhapsari, Anissa Agustiamona, dan Reza Putri Pradiwa. Stay tune terus ya guys pada video pembelajaran ini. Nah, materi-materi yang akan disampaikan yang pertama mengenai pengertian ekologi habitat, yang kedua jenis-jenis habitat, yang ketiga klasifikasi habitat, yang keempat penggunaan habitat dan ketersediaannya, yang kelima kualitas habitat, dan yang keenam peranan dan fungsi habitat. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Amelia Kenhapsari, mengenai pengertian ekologi habitat. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara organisme dengan alam sekitar atau lingkungannya. Sedangkan habitat juga secara bahasa diartikan sebagai tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan atau lingkungan kehidupan asli. Nah, jadi ekologi habitat merupakan salah satu tempat hidup bagi suatu organisme dengan alam sekitar ataupun lingkungannya dalam suatu hubungan timbal balik ataupun interaksi. Selanjutnya, jenis-jenis habitat. Berdasarkan waktu, habitat terbagi atas habitat konstan, yaitu suatu habitat yang dengan secara terus-menerus berada pada keadaan baik maupun kurang baik. Contohnya pepohonan cemara ataupun hutan secara konstan ataupun secara terus-menerus dalam keadaan hujan ataupun kemarau. Yang kedua, habitat semi musim, yaitu suatu habitat yang kondisinya itu secara teratur berganti-ganti ataupun kondisinya secara relatif teratur berganti-ganti antara baik dan kurang baik. Contohnya tanaman padi yang berada di sawah mengalami pergantian musim secara bergantian dari kemarau ke hujan. Yang ketiga, habitat tak menentu, yaitu habitat yang mengalami periode kondisi baik itu dengan lamanya bervariasi serta diselingi oleh adanya periode dengan kondisi kurang baik yang lamanya dan juga bervariasi. Contohnya, pada saat kita ingin menanam kacang, tetapi pada penanaman pertama cuacanya sangat baik dalam waktu yang lama, sampai pada saat penanaman kedua ternyata cuacanya tidak baik untuk bercocok tanam hingga beberapa waktu ke depan. Yang keempat, habitat ephemeral. Nah, habitat ephemeral adalah habitat dengan periode kondisi baik itu berlangsung singkat dan juga diikuti oleh periode dengan kondisi baik serta juga berlangsung sangat lama. Contohnya saat burung ingin melakukan penerbangan untuk mencari makanan, waktu yang diambil sangat tepat yaitu cerah, berawan, dan sejuk. Tetapi tidak bertahan lama, tiba-tiba waktu yang baik berubah menjadi badai besar yang menyebabkan mereka harus meneduh terlebih dahulu. Nah, jenis-jenis habitat menurut berdasarkan waktu. Yang pertama, habitat berkesinambungan, yaitu kondisi yang luas melebihi daerah yang mampu untuk dijajah oleh makhluk hidup. Contohnya habitat dari populasi rusa yang berjumlah 10 ekor. Yang kedua, habitat terputus-putus. Maksudnya kondisi baik serta tidak berselang-seling. Makhluk hidup itu mudah menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, suatu habitat yang mengandung area dengan kondisi baik letaknya berselang-seling dengan area yang berkondisi kurang baik. Hewan penghuninya dengan mudah dapat menyebar dari area berkondisi baik yang satu ke yang lainnya. Yang ketiga, habitat terisolasi, yaitu suatu habitat yang mengandung area terkondisi baik yang terbatas luasnya dan letaknya terpisah jauh dari area berkondisi baik yang lain, sehingga hewan-hewan tidak menyebar untuk mencapainya, kecuali bila didukung oleh faktor-faktor kebetulan. Contohnya, suatu pulau kecil yang dihuni oleh populasi rusa, jika makanan habis, rusa tersebut tidak dapat berpindah ke pulau lain.
pulau kecil tersebut merupakan bukan habitat terisolasi bagi suatu populasi burung yang dapat dengan mudah pindah ke pulau lainnya, tetapi lebih cocok disebut habitat yang terputus. Selanjutnya, jenis habitat berdasarkan ukuran dan bentuk. Yang pertama, mikrohabitat, yaitu bagian dari habitat yang mengacu pada kondisi habitat terkecil di mana masih terjadi interaksi antara organisme dengan lingkungannya, ataupun habitat lokal dengan kondisi lingkungan yang bersifat setempat yang tidak terlalu luas, misalnya kolam, rawa payau, berlumpur, misalnya kolam, rawa payau berlumpur lembek dan dangkal, danau, dan sebagainya. Contohnya, sebatang kayu yang membusuk dan jamur yang dapat hidup di daerah-daerah tertentu, baik pada bagian batang yang telah lapuk, teduh maupun lembab, yang mana kondisi tempat seperti inilah yang sangat berbeda konsentrasi kelembapannya dari lingkungan-lingkungan di sekelilingnya. Sehingga tempat yang khusus seperti inilah yang disebut mikrohabitat dari jamur tersebut. Yang kedua, makrohabitat, yaitu lebih cenderung mengarah pada kondisi lingkungan yang luasan sangat besar, seperti habitat perairan dan lainnya. Contohnya pada gurun pasir, pantai berbatu karang, hutan tropika, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Agustiamona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Agustiamona. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi habitat. Yang pertama ada daerah habitat dan padang rumput. Ciri-ciri dari habitat ini adalah terbentang dari mulai kawasan tropis sampai dengan kawasan subtropis. Secara umum memiliki curah hujan 25 hingga 50 cm per tahun. Hujannya tidak teratur, dryness yang menyebabkan tumbuhan sulit mendapatkan air, dan hanya rumput saja yang bisa bertahan hidup. Sedangkan pada padang rumput basah seperti Amerika Utara, rumputnya memiliki tinggi mencapai 3 meter, seperti rumput blue stem di India. Lalu yang kedua ada daerah tundra. Nah, ciri-ciri dari daerah ini adalah terdapat di belahan bumi bagian utara dan hanya berada di lingkungan kutub utara saja. Yang kedua, beriklim kutub, musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang juga panjang. Lalu, tidak ditemukannya pohon-pohon yang berukuran tinggi, hanya terdapat pohon mirip semak belukar, banyak ditemukan lumut atau sphagnum dan ticens. Lalu, tumbuhan yang hidup di daerah tundra bisa beradaptasi dengan suhu yang rendah atau dingin, dan akan tetap hidup meskipun kondisinya beku. Selanjutnya ada daerah gurun. Nah, untuk tumbuhan yang hidup di daerah gurun biasanya hanya akan tumbuh secara menahun, sebab tumbuhan tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi daerah yang sulit terdapat air dengan bentuk morfologi. Nah, tumbuhan yang hidup di gurun ini biasanya memiliki ciri-ciri daun yang kecil, tebal, dan akar yang sangat panjang. Nah, ciri-ciri dari daerah ini banyak ditemukan di daerah tropis dan perbatasan dengan kawasan padang rumput. Lalu, memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 25 cm per tahun, dan penguapan sangat tinggi, sinar mataharinya sangat terik, dan suhu udara mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih pada musim panas. Nah, sedangkan pada malam hari suhunya bisa turun dengan sangat rendah. Lalu yang keempat ada habitat laut. Nah, habitat laut memiliki ciri-ciri kadar garam di daerah tropis lebih tinggi dibandingkan daerah yang jauh dari khatulistiwa. Nah, lalu terbagi menjadi fotik atau cukup mendapatkan cahaya matahari, dan afotik atau kurang mendapatkan cahaya matahari. Yang kelima ada habitat air tawar. Nah, habitat air tawar ini seperti sungai, kolam, rawa, dan danau. Nah, ciri-ciri dari habitat ini terdapat aliran air yang disebabkan oleh cuaca dan iklim. Secara fisik dan biologi, sebagai perantara antar habitat darat dengan habitat air laut, dan memiliki kadar garam yang rendah. Selanjutnya ada daerah hutan taiga. Nah, ciri-ciri dari daerah hutan taiga ini tumbuhannya didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum atau konifer dan akan selalu ada sepanjang tahun, dan tidak memiliki banyak spesies tanaman dan hewan. Musim dingin cukup panjang, sedangkan musim panasnya sangat singkat. Nah, daerah ini memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan juga musim dingin.
curah hujannya mencapai 35 hingga 40 cm per tahun. Nah, selama musim dingin, air tanahnya akan berubah menjadi es dan es tersebut bisa mencapai 2 meter di bawah tanah. Lalu yang ketujuh ada daerah hutan gugur. Nah, daerah ini terletak di 30 derajat hingga 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Nah, seperti di wilayah Amerika Serikat bagian timur, Inggris, dan juga Australia. Nah, curah hujannya ini sangat tinggi, yaitu 75 sampai 100 cm per tahun. Nah, morfologi daunnya berdaun lebar, hujan di musim dingin, akan tetapi rontok pada musim panas, serta tajuk yang rapat. Nah, jarak satu pohon dengan pohon yang lain tidak rapat atau renggang. Musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin tidak terlalu dingin. Nah, jenis tumbuhan relatif sedikit dan mempunyai 4 musim. Dan yang terakhir ada daerah hutan basah. Nah, ciri-ciri dari hutan basah adalah banyaknya ditemukan di daerah tropis. Banyak juga ditemukan berbagai jenis pohon yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, hutan basah ini di seluruh dunia memiliki persamaan terutama ekologi dan spesiesnya. Nah, curah hujannya juga sangat tinggi, lebih dari 200 cm per tahun. Tinggi pohonnya bisa mencapai 20 hingga 40 meter. Nah, hutan ini mendapatkan sinar matahari yang cukup, akan tetapi tidak cukup untuk bisa menembus sampai ke dasar hutannya. Dan juga terdapat iklim mikro di sekitar permukaan tanahnya atau di bawah konopinya. Selanjutnya, penggunaan habitat dan ketersediaan. Nah, ketersediaan habitat menunjukkan bahwa aksesibilitas komponen fisik dan biologi yang dibutuhkan oleh satwa berlawanan dengan kelimpahan sumber daya yang hanya menunjukkan kuantitas habitat masing-masing organisme yang ada di dalam habitat tersebut. Meskipun menghitung ketersediaan sumber daya aktual merupakan hal yang penting untuk memahami hubungan antar satwa liar dan habitatnya, dalam praktek jarang dilakukan karena sulitnya dalam menentukan apa yang sebenarnya tersedia dan apa yang tidak tersedia. Nah, sebagai konsekuensinya, mengkuantifikasi ketersediaan sumber daya biasanya lebih ditekankan pada perhitungan kelimpahan sumber daya sebelum dan sesudah digunakan oleh satwa dalam suatu kawasan daripada ketersediaan aktual. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Rezeki Pradiwa ingin mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait materi kualitas habitat. Nah, berdasarkan kualitasnya, habitat ini sendiri menunjukkan kemampuan lingkungan untuk memberikan kondisi khusus tepat untuk suatu individu maupun populasi, baik itu secara terus-menerus maupun tidak. Nah, kualitas ini sendiri memiliki pengertian di mana sebuah variabel kontinu yang berkisaran dari rendah, menengah, hingga tinggi. Nah, maksudnya apa sih Putri? Kualitas merupakan sebuah variabel kontinu yang berkisaran dari rendah, menengah, hingga tinggi ini sendiri. Nah, baik. Jadi, dalam suatu habitat memiliki kualitas yang berbeda-beda. Misalnya, rendah ini sendiri mungkin kualitas habitat yang ada di sekelilingnya itu kurang, baik itu dari sumber makanan, kebutuhan lainnya. Nah, sedangkan yang menengah ini mungkin sumber daya makanannya ini ada tetapi tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan yang kualitas yang tinggi ini apa? Kualitas yang tinggi ini di sana benar-benar memiliki sumber makanan, mineral, dan lain sebagainya yang cukup banyak, sehingga kualitas habitat di sana itu cukup baik dan juga cukup bisa dibilang sangat banyak. Nah, kualitas habitat ini sendiri berdasarkan kemampuannya untuk memberikan sumber daya, baik itu untuk bertahan hidup, bereproduksi, dan juga berkelangsungan hidup baik pada populasinya secara terus-menerus. Nah, menurut Leopold dan juga Dasman, beliau menyatakan bahwasannya suatu habitat ini dapat dikatakan memiliki kualitas yang tinggi apabila kepadatan satuannya itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, baik itu di lapangan. Pada umumnya, habitat yang memiliki kualitas ditunjukkan dengan besarnya kepadatan satwa. Nah, jadi di sini maksud dari Leopold dan juga Dasman ini sendiri menyatakan bahwasannya
suatu habitat itu memiliki kualitas yang sangat baik, yang sangat tinggi apabila antara kepadatan satwanya atau hewan-hewan atau populasi hewan-hewan tersebut seimbang dengan sumber dayanya atau sumber makanannya, baik itu makanan, mineral, dan lain sebagainya. Jadi antara satwanya atau populasi hewannya itu seimbang dengan sumber daya makanannya yang terdapat di sana. Nah, kepadatan ini juga disebut dalam Van Horne pada tahun 1983 merupakan salah satu indikator yang keliru untuk kualitas habitat. Oleh sebab itu, daya dukung dapat disamakan dengan level kualitas habitat tertentu. Nah, kualitasnya dapat berdasarkan tidak pada jumlah organisme tersebut, tetapi pada demografi populasi secara individualnya. Nah, baiklah, selanjutnya saja kita masuk ke slide berikutnya mengenai peranan. Nah, adapun peran dan juga fungsi habitat ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai tempat untuk hidup, sebagai tempat perlindungan, dan juga sebagai tempat perkembangbiakan makhluk hidup. Baiklah, kita bahas satu persatu pada tempat untuk hidup. Nah, tempat untuk hidup ini sendiri maksudnya apa? Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya habitat ini merupakan sebagai tempat hidup makhluk hidup. Dengan habitat yang sesuai, tentu suatu spesies ataupun makhluk hidup itu bisa ataupun dapat berkembang, mencari makan, sampai pada bertahan hidup. Nah, oleh karena itu habitat ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam atau bagian. Nah, oleh sebab itu habitat ini menjadi tempat tinggal yang sangatlah cocok bagi sebagian makhluk hidup atau bahkan seluruh makhluk hidup. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya saja seperti tanaman kaktus yang hanya dapat hidup di habitat gurun ataupun juga pada padang pasir. Tanaman pohon yang banyak ditemukan pada daerah di hutan hujan. Nah, itu contohnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kaktus itu tinggal di daerah gurun. Nah, di daerah gurun itu kan kita tahu bahwasanya sangat sulit untuk mendapatkan air, sehingga kaktus ini sendiri akan beradaptasi dan juga dapat bertahan di lingkungan yang seperti itu. Nah, lanjut saja mengenai tempat perlindungan. Nah, berdasarkan habitat yang cocok untuk suatu makhluk hidup, tentu memiliki kemungkinan besar bisa ataupun dapat bertahan dari segala macam ancaman. Contohnya saja seperti ancaman dari predator ataupun pemangsa, dan juga ancaman-ancaman lain yang mengancam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya itu sebagai tempat perkembangbiaknya makhluk hidup. Nah, di sini habitat yang dapat membuat para makhluk hidup menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih baik untuk sebagai tempat tinggal atau bahkan bisa sebagai tempat perkembangbiakannya. Ya, mungkin bisa dari yang anak-anakan yang baru lahir, dia tinggal di situ hingga sampai dewasa. Nah, sehingga mereka lebih leluasa melakukan aktivitasnya di tempat tersebut, baik itu sebagai tempat bermain, sebagai tempat makan, tidur, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang mereka lakukan biasanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.